Meng Chao berkata ke Pak Tuaning. Aku memberitahu Altman Tinder tentang pertanyaan dan cedera Anda. Dia berpikir selama 3 detik dan mengatakan dua hal. Mengukur akar rumput 100 tahun dan sayap ratu lebah betina yang berwarna darah. Aku tidak mengerti, apakah Penatuaning tahu sesuatu? Pak Tuaning yang terkejut pikirnya berkata, menyembuhkan racun dengan racun? Mengapa aku tak memikirkannya? Akar rumput Etsa 100 tahun dan sayap lebah ratu wanita berwarna darah keduanya adalah bahan beracun yang luar biasa. Sifat racunnya juga sangat dekat dengan racun Raja Viper Purple Throne. Itu menghasilkan toksin otopsklerotis yang aneh yang menyebabkan Raja Viper modar karena henti jantung. Sifat beracun dari akar rumput Etching 100 tahun telah melebihi batas untuk merangsang aktivasi jaringan otot. Selama rasio ketiganya wajar, langkah yang tepat dan bahan-bahan lainnya dapat memperlambat kecepatan reaksi, maka efek detoksifikasi dapat dicapai. Lalu panggilan Suisi membuarkan lamunan si kakek. Pak Tuaning berkata, aku baik-baik saja. Aku punya obat untuk penyakitku sekarang. Pria Tinder berhasil menemukan obat untuk penyakit kronis hanya dalam waktu 3 detik yang sudah menggangguku selama ini. Dia sangat luar biasa. Notifikasi sistem muncul. Dengan bimbingan Anda, warga elit Ning Siwo telah mendapatkan pengertian baru tentang teknologi. Poin kontribusi meningkat sebesar 43. Dengan senangnya pikir Meng Chao berkata, seperti yang diharapkan dari warga elit. Suisi dan kakinya hanya keheraan melihat Meng Chao. Meng Chao bertanya ke Pak Tuaning, senior Tinder hanya mengatakan dua hal ini. Aku pikir itu harus menjadi metode menggunakan racun untuk menyembuhkan racun. Tetapi dia tidak mengatakan apapun tentang penggunaan tertentu. Anda harus berhati-hati. Pak Tuaning menjawab, aku sendiri punya beberapa pengetahuan tentang farmakologi, jadi wajarnya bahwa aku harus dengan hati-hati menentukan rencana perawatan bersama tim spesialisku. Dua bahan ini tetap akan membantuku dengan takaran yang tepat. Aku tidak tahu bagaimana aku harus mengucapkan terima kasih kepada pria Tinder. Meng Chao yang merasa tersanjung berkata, tak apa-apa, pria tua Tinder bukanlah orang yang mengejar popularitas dan kekayaan. Bahkan jika Anda tidak membayarnya 1 sen pun, dia juga tak akan terganggu. Tetapi jika Anda memberinya akses duplex di Dragon City, dia juga tak akan menolaknya. Dia memperlakukan uang seperti tidak ada apa-apa. Ngomong-ngomong, saya juga pernah bertanya kepada senior Tinder tentang metode lain dari 7 solusi. Dia tidak keberatan mengungkapkannya kepada publik. Pikir Meng Chao berkata, domba gemuk ada di depanku. Jadi jika aku tidak memanfaatkannya sekarang, kapan lagi? Sambil ngobrol dengan Pak Tuaning, notifikasi poin kontribusi terus bermunculan. Di sisi lain supervisor Gu yang kesal bertanya ke Tuan Muda Jun. Apa kualifikasi anak itu untuk berada di sini? Seperti merencanakan sesuatu, Tuan Muda Jun berkata, seperti yang diharapkan. Lalu kita di flashback di rumah Tuan Muda Jun. Dia sedang menguping ucapan kakeknya. Dijelaskan kakeknya berniatan menantang ke Tuaning. Tapi karena Pak Tuaning sedang cedera, kakeknya tidak bisa melakukan itu dan kakeknya berharap ke Tuaning datang menantang dirinya agar orang-orang tidak berpikir bahwa si kakek mengambil keuntungan dari cedera Pak Tuaning. Kembali ke acara pelelangan material. Pikir Tuan Muda Jun berkata, aku tidak pandai belajar, selalu menyebabkan masalah tanpa henti. Hanya kakek yang baik hati kepadaku. Kakek saat ini butuh alasan untuk menemukan masalah dengan Ning Siwo. Sebenarnya aku malas peduli dengan urusanmu. Tuan Muda Jun berkata ke supervisor Gu, Ning Siwo diracun ular berbisa, kemungkinan besar dia sangat lemah. Sepertinya anak ini akan menjadi pewaris yang sedang dia cari. Supervisor Gu menjawab, sialan, jika aku tahu orang tua itu cacat, Tuan Hu dan aku tak akan menunjukkan rasa kasihan pada anak sialan itu. Tuan Muda Jun berkata, menurut senioritasnya, anak ini juga pamanku. Ayolah, kita bertemu dengan senior martial lunetsku. Kembali ke Meng Chao, dia sedang mempraktekkan dan menjelaskan teknik 7 solusi. Pak Tuaning yang terkejut sampai dadanya sakit pikirnya berkata, pemahaman yang sangat mendalam tentang keterampilan tingkat lanjut oleh senior yang baru saja diturunkan ini kepadaku. Suisi yang khawatir bertanya keadaan kakinya. Pak Tuaning berkata, aku baik-baik saja, Suisi. Apa kamu tak mengerti betapa hebatnya ini? Teman kecil Men, apakah orang tua Tinder benar-benar memintamu untuk mengajarkanku versi terbaru dari 7 solusi? Apa yang sebenarnya dia inginkan dariku? Meng Chao menjawab, tidak ada sama sekali. Orang tua Tinder berkata
bahwa seni bela diri, keterampilan memanen, dan teknologi roh semuanya adalah puncak dari kebijaksanaan warga kota naga dalam bidang tenaga kerja. Itu adalah sesuatu yang harus disebarkan. Jadi dia tidak menyimpannya untuk dirinya sendiri, dia berharap bahwa kedua tangan dan mata sang penatua dapat sembuh. Setelah mempelajari versi terbaru dari 7 solusi, Anda akan memanen lebih banyak sumber daya. Dengan membiarkan seluruh kota naga memiliki masa depan yang lebih cerah, Pak Tuaning berkata, keanggunan senior itu seperti gunung yang menjulang tinggi dan keanggunannya tak berujung seperti laut. Aku sangat terkesan, tidak. Junior ini benar-benar terkesan olehnya, pikir Suisi berkata. Hanya orang yang tak tertandingi seperti Tinder Oldman yang bisa membesarkan seseorang seperti Meng Chao, seorang pemuda yang unik. Terlihat Meng Chao melanjutkan menyantap hidangan perjamuan. Lalu Pak Tuaning berkata ke cucunya, sekarang, kamu harus percaya kata-kataku kan? Meng Chao adalah orang yang layak dijadikan teman, setidaknya, dia jauh lebih dapat diandalkan daripada Liao Feijun itu. Aku akan pergi untuk bersosialisasi, bantu aku melayani Meng Chao dengan benar. Jangan berbuat kasar pada dia, mengerti? Suisi menjawab dengan senyuman. Aku mengerti, kakek, tapi dia masih di SMA, 3 tahun lebih muda daripadaku. Si kakek terkejut. Suisi yang malu, dia mengalihkan pembicaraan. Singkat cerita Suisi dan Meng Chao sedang mengobrol. Liao Feijun atau Tuan Muda Jun berkata dalam pikirnya, bocah ini baru saja tertawa pada kami di balik aliran AirPods, sekarang berani menyentuh Suisiku. Bocah sialan, tunggu saja. Tuan Muda Jun menghampiri mereka dan berkata, Suisi, kenapa kamu di sini? Siapa orang aneh di sampingmu ini? Supervisor Du berkata, Tuan Muda Jun, saya kenal anak ini, dia seorang sampah miskin yang tinggal di Tianfuyuan. Saya ingin tahu bagaimana dia bisa masuk. Liao Feijun berkata, anak ini tertawa saat berbicara dengan Suisi. Hubungan mereka cukup baik. Siapa tahu dia mungkin murid baru kakek Ning. Benar kan, Suisi? Suisi yang kesal karena kata-kata Tuan Muda Jun langsung menyiramkan anggur dan berkata, Inyahlah kau, Liao Feijun. Tuan Muda Jun yang kesal berkata, Ning Suisi, berani sekali kamu. Supervisor Du berkata, Tuan Muda Jun, tenanglah. Hari ini ada banyak orang terkenal yang datang, jangan bertarung di sini. Tuan Muda Jun pergi dalam pikirnya berkata, Ning Suisi, kamu yang memulai ini semua, tunggu saja. Ning Suisi berkata, Kan Meng Chao. Maaf, Liao Junfei adalah orang gila, abaikan saja dia. Meng Chao menjawab, aku baik-baik saja, tapi kamu sangat marah, langsung menyiramkan anggur pada dia. Obrolan mereka terpotong karena moderator perlangan berkata, hadirin sekalian, perdagangan akan segera kita mulai. Kami ingin semua orang pergi dengan bahagia. Hari ini barang pertama kami, kualitas bagus, kesegaran 70% di atas bola saraf berukuran kristal. Saya tidak akan menggambarkan kegunaan bahannya, harga mulai 900.000. Semua orang bisa mulai menawar. Para pembeli mulai melontarkan harga. Terlihat Meng Chao sangat senang mendengar harga-harga yang para pembeli lontarkan. Acara perdagangan memang yang terbaik. 2 jam kemudian, acara penilaian material tak diketahui yang paling dinantikan semua orang dimulai. Moderator perlangan berkata, mari kita sambut tim Blood Wolf dan barang tak diketahui mereka. Perwakilan tim Blood Wolf berkata, semua profesional. Barang ini adalah apa yang dipilih tim kami 3 hari yang lalu dalam kabut yang tebal. Tentang penggunaannya, saya tidak benar-benar tahu. Saya berharap ada orang dapat membantu menemukan pembeli. Jika bisa menilai apapun, biaya penilaian akan dibayarkan. Liao Feijun berkata, saya mendengar tangan hantu rambut putih senior Ning membawa murid baru dan mendapatkan banyak ajarannya. Penatua Ning terluka. Mengapa kita tidak meminta muridnya ini untuk menunjukkan pengetahuannya? Ning Suisi berkata, Liao Feijun, jangan bicara omong kosong. Tuan Meng dan kakekku adalah teman, hubungan kami tidak ada urusannya denganmu. Jangan bicara omong kosong. Liao Feijun berkata, Penatua Ning diracuni oleh racun viper. Dia sudah lemah. Semua orang bisa menjadi sahabatnya. Jenis latihan seperti ini layak untuk junior kita pelajari. Dalam pikirnya Pak Tua Ning berkata, bocah ini, jika aku tak menahan diri, apakah dia pikir dia bisa bertingkah seperti itu? Meng Chao menjawab, baiklah, mari aku lihat materi ini. Pikir Meng Chao berkata, sebenarnya aku frustasi karena tak bisa meningkatkan popularitasku. Karena pria Jun ini,
terus bertingkah sombong dan mencoba mempermalukanku. Mengapa aku tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menampar wajahnya? Pikir Liao Feijun berkata. Aku akan mempermalukan Meng Chao jika Ning Xiuwo tak tahan. Permintaan kakekku akan tercapai. Jika Xin Ningwo tidak muncul dan biarkan aku mempermalukan Meng Chao, nama dan reputasinya akan hancur di lingkaran. Ning Xuexi, ini harga yang harus kamu bayar karena menyiram anggur padaku. Perwakilan tim Blood Wolf berkata, Tuan Meng, silakan lihat. Terbukalah penutup material itu. Terlihat material itu bersih keunguan. Orang-orang mulai bertanya-tanya dan berkata, apa itu? Itu akan membawa bantuan besar untuk kultivasi. Energi spiritualnya sangat kental. Itu akan membawa bantuan besar untuk kultivasi. Energi spiritualnya sangat kental. Meng Chao mengetahui apa material itu, pikirnya berkata. Jadi ini mata naga bersisik. Tim Blood Wolf ini pasti sangat beruntung. Tunggu, apa itu? Dengan kaca pembesar Meng Chao menelitinya lagi. Dengan kaca pembesar Meng Chao menelitinya lagi. Lalu dia berkata, saya tidak tahu. Orang-orang yang kesal berkata, lalu, kenapa Anda buang-buang waktu yang lama? Jika Anda tidak tahu maka cepatlah turun. Biarkan yang lain naik dan melihat. Tuan Ning juga punya pandangan yang buruk. Saya ingin tahu trik apa yang digunakannya untuk menipu Tetua Ning. Liao Feijun menambahkan, saya tak pernah berpikir bahwa teman Tetua Ning hanya memiliki pengetahuan sebesar itu. Sambil menyenggol Meng Chao dia berkata, saya tahu sedikit material ini. Moderator perlangan bertanya, saya penasaran apakah Tuan Muda Juan berkenan untuk menjawab pertanyaan semua orang? Tuan Muda Juan menjelaskan, di kabut selatan kota naga, ada satu rumput kayu. Rumput kayu tunggal ini berbuah setiap 3 tahun sekali dan memiliki kemungkinan sangat kecil untuk menghasilkan buah mata hantu yang bermutasi. Setelah buah mata hantu jenis ini dimakan oleh babi bulu emas, akan menjadi serupa dengan batu ini. Binatang super rank 3 Red Tail Golden Python paling suka makan jenis babi bulu emas ini. Jika sesekali dia makan babi bulu emas yang di dalamnya ada buah mata hantu, buah mata hantu akan terstimulasikan oleh cairan pencernaan dari piton emas ekor merah, dan akan dihaluskan ke dalam intinya, yang juga dikenal sebagai mata naga air. Dan ini adalah mata naga persegi yang berharga. Perwakilan tim Blood Wolf berkata, Tuan Muda Jun benar, inti ini memang sesuatu yang kami dapatkan dari piton emas ekor merah. Kami juga menemukan banyak bulu dan bangkai dari babi berbulu emas di dekat sarangnya. Juga ada banyak rumput kayu tunggal di sekitarnya. Orang-orang berkata, seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Jun. Pengetahuan yang luar biasa dan penilaian yang luar biasa. Tidak seperti si brengsek itu, siapa yang bahkan tidak tahu bahwa ini adalah inti dari binatang super jenis piton. Penatua Ning pasti putus asa. Bagaimana dia bisa mencari pewaris seperti itu? Salah satu orang yang berkata, dia bukan pewaris. Apakah kalian tidak mendengarnya tadi? Dia seorang teman. Pak Tuan Ning menoleh ke Xuexi dan berkata, kamu bertindak terlalu gegabah saat ini. Bukan hanya kamu yang menjadikan Liao Feijun musuh kita, kamu juga menyerang teman kecil Meng ke dalam kekacauan ini. Dia hanya seorang siswa SMA, dan bahkan jika dia sudah menerima banyak bimbingan dari pria Tinder, tak mungkin dia bisa mengidentifikasi semua materi di dalam kabut yang dalam. Ini akan menciptakan pengalaman buruk baginya. Lalu si moderator perlangan bertanya ke Liao Feijun, jadi berapa harga mata naga air ini menurut Anda? Saya pikir ini juga pertanyaan paling penting yang dimiliki semua orang untuk Anda jawab saat ini. 5,25 juta. Si moderator perlangan terkejut bertanya ke Liao Feijun. Angka yang sangat tepat, apakah Anda punya penjelasannya? Tentu saja. Pasti itu dipanen dengan cara yang sulit, yang menyebabkan kekurangan pada mata naga air, yang menyebabkan kehilangan sekurang-kurangnya 1/3 dari energi spiritualnya. Jika itu sempurna, mata naga air berharga sekurang-kurangnya 10 juta. Tim Blood Wolf telah bangkit dengan cepat dan tumbuh kuat. Saatnya bagi Anda untuk mencari tim panen profesional untuk bekerja bersama Anda. Perwakilan tim Blood Wolf menunduk dan berkata, Tuan Muda Jun, Anda benar. Saya akan kembali dan berbicara dengan kapten saya agar kita dapat bekerja sama dengan keluarga Liao. Liao Feijun bertanya ke salah satu hadirin yang dia kenal. Tuan Muda Ni, bukankah Anda sedang berusaha menjadi makhluk super bintang 3? Mata naga air ini sangat cocok untuk Anda. Bisakah Anda memberi saya kehormatan dan membelinya dengan harga 5.550.000?
Tuan Mudani menjawab, saya percaya pada Anda. Tuan Jun, saya akan menawarkan 6 juta, wakil Kapten Zhao. Apakah tim Blood Wolf akan bersedia menjualnya? Perwakilan tim Blood Wolf menunduk dan berkata, tentu saja kami akan menjualnya, Master Mudani, Master Muda Jul. Terima kasih. Liao Feijun berkata ke Meng Chao, Senior Man, biarkan aku memberikan beberapa kata. Persyaratan untuk bergabung dengan lingkaran panen sangat rendah, tapi batasnya sangat tinggi. Jika ingin menjadi pemanen yang brilian, harus punya pengetahuan yang besar dan mendalam. Jika bukan seseorang yang tinggal di flat sawah, tak akan bisa menemukan Aquatic Dragon is harta berharga seperti ini. Saya bertanya mengapa Tetua Ning memilih Anda, tetapi Anda harus tahu sendiri. Jangan bangga hanya karena itu, jika tidak, Anda tak hanya akan membahayakan diri sendiri, tetapi juga orang lain. Orang di samping Pak Tua Ning berkata, apa dia tinggal di flat sawah? Mengapa orang seperti ini berkualifikasi untuk bergabung dengan perdagangan ini? Supervisor Du berkata, latar belakang anak ini saya tahu. Dia tak hanya tinggal di flat sewa. Ayahnya juga pemanen berpangkat rendah di perusahaan kami yang makmur. Namun, karena dia korup, dia baru saja dipecat. Pikir Liao Feijun berkata, dia seorang anak yang belum pernah melihat dunia sebelumnya, dan sekarang terkejut dan takut. Perwakilan tim Blood Wolf berkata, Tuan Muda Jun, Tuan Mudani, mengapa kita tidak duduk dan berbicara secara rinci? Ning Soishi yang kesal pikirnya berkata, Liao Feijun ini berani sekali dia mengatakan itu tentang Tuan Meng. Aku sangat marah. Dan Pak Tuaning juga tak terima pikirnya berkata, tidak, saya harus membantu teman kecil Meng mendapatkan wajahnya kembali. Lalu Meng Chao mulai dengan rencananya. Dia berkata, tunggu, karena kamu memanggilku senior, apakah aku mengizinkan kamu pergi? Hei, kaum Liao Feijun, benar kan? Apa kamu benar-benar berpikir itu mata naga air? Ternyata Meng Chao kesal dalam hatinya berkata, dia salah sekali. Bagaimana dia bisa sebodoh ini? Itu sangat konyol. Bagaimana dia bisa berani untuk pergi dan berpura-pura menjadi hebat? Liao Feijun berkata, Anda baru saja menyebutkan bahwa Anda tidak tahu apa item itu. Apa yang Anda coba mainkan kali ini? Tidakkah Anda pikir Anda sudah cukup memalukan diri sendiri? Meng Chao menjawab, saya memang tidak tahu apa itu. Namun saya hanya tahu bahwa itu pasti bukan mata naga air. Pikir Pak Tuan Ning berkata, ini memang mata naga air. Anak ini hanya berusaha menjaga martabatnya. Lalu Pak Tuan Ning memanggil Meng Chao. Meng Chao, berhenti bicara dan turunlah. Meng Chao menjelaskan, mata naga air sangat mudah dikenal. Saya bisa mengetahuinya dari satu pandangan. Tapi, saat aku melihatnya untuk kedua kalinya, aku tahu itu adalah mata naga setan. Jadi aku mengamatinya selama 5 menit lagi. Liao Feijun berkata, Has, demi menyelamatkan muka, kamu benar-benar membuat mata naga setan. Apa-apaan? Pikir Pak Tuan Ning berkata, Meng Chao bukanlah jenis orang yang bercanda demi wajah. Tapi mata naga monster ini benar-benar tidak pernah terdengar. Dibukalah kelas Meng Chao, dia berkata, setiap 3 tahun, rumput kayu tunggal berbuah, dan setiap kali ada kemungkinan tertentu untuk menghasilkan buah mata hantu, yang harus diketahui oleh sebagian besar para pemanen. Tahukah Anda bahwa buah mata hantu juga dapat bermutasi? Ketika bermutasi, buah ini berubah menjadi buah mata setan yang lebih langka. Pertama, jika babi bulu emas memakan buah mata setan, kemudian inti yang mengkristal pada akhirnya menjadi mata naga setan. Tuan Mudani, benar. Jika Anda mengekstrak mata naga setan ini sebagai mata naga air dan mengalkimianya menjadi obat gen dasar dan digunakan untuk menembus ke tahap yang lebih tinggi, hasil yang mungkin terjadi adalah Anda menjadi mengamuk, tak bisa mengendalikan diri, dan mati dengan kejam di tempat. Liao Feijun berkata, jadi apa yang terjadi sekarang? Kamu katakan sebelumnya bahwa kamu tidak tahu. Apakah Anda mengucapkan omong kosong demi kehormatan dan wajah Anda? Meng Chao menjawab, mata naga setan memiliki 15 jenis total. Saya hanya seorang siswa SMA biasa yang tinggal di apartemen sewa. Tentu saja saya tidak bisa memberitahu jenis itu. Jadi saya hanya bisa berkata saya tidak tahu. Lagi pula, pekerjaan panen itu harus jujur. Salah paham dalam berbicara atau berbohong akan menyebabkan masalah besar. Liao Feijun berkata, kau tak punya bukti. Jadi kau bisa menulis cerita liar sesuai kamu. Tapi ini jelas mata naga air. Meng Chao berkata, setiap mata naga setan mengandung sedikit racun.
Jika kita bisa membor lubang ke dalamnya, mengeluarkan serbuk, dan menaruhnya ke dalam cairan pengujian racun, kita harus bisa melihat reaksinya. Liao Feijun menjawab, akhirnya kau mengungkapkan warna aslimu, Hun. Jika kau membor lubang ke dalam intinya, bahannya akan jadi tak berguna. Kau tahu bahwa kami tidak mungkin melakukan uji coba seperti ini di sini. Itu kenapa kau berbicara dengan sangat tak takut, kan? Meng Chao berkata dengan tegas. Tergantung pada kamu apakah kamu ingin memverifikasinya atau tidak. Kamu juga bisa menunggu Tuan Muda Ni berdarah dan menjadi gila dan modar. Lalu terimalah kesalahanmu. Liao Feijun yang kesal berkata, Ni Laosi, kamu tak percaya pada saya, tetapi ingin percaya pada perkataan seorang siswa SMA yang tinggal di apartemen sewa. Tuan Muda Ni Laosi pikirnya berkata, kita bahkan bukan teman sejati, hanya orang bodoh yang akan mempertaruhkan hidupnya untuk hal itu. Lalu Pak Tuaning berkata dengan keras, 8 juta. Ni muda, aku akan membelinya dengan harga 8 juta. Aku akan mengidentifikasinya di tempat dan melihat apakah itu mata naga air atau mata naga setan. Orang-orang berkata, Hart, apakah Penatuaning benar-benar mendukung anak itu? Apakah dia benar-benar bisa menjadi warisnya? Bukan seperti itu, mungkin itu anak nakal, atau sebagaimana. Ni Laosi menjawab, tidak perlu untuk itu. Saya tidak akan terganggu dengan hanya beberapa juta. Karena Anda sudah melangkah maju, kami dapat menilai barang tersebut sekarang dan melihat apa adanya. Liao Feijun berkata, Han PH, kita benar-benar membuang-buang barang yang berharga beberapa juta untuk kata-kata bodoh seorang anak nakal yang bodoh. Diperlihatkan peralatan Jandih pun sudah siap dan pemeriksaan dimulai. Pak Tuaning mulai melubangi material tersebut. Material itu bersinar sangat terang dan mengeluarkan aroma. Semua orang berkomentar. Oh, baunya enak. Ini adalah aroma yang bocor dari intinya. Sangat disayangkan. Liao Feijun yang mulai panik pikirnya berkata, aroma inti ini, apakah benar-benar ada racun di dalamnya? Apakah itu benar-benar mata naga setan? Pak Tuaning pun mulai mencampurkan material itu dengan bahan pengujian cairan racun. Semua orang terkejut lalu berkata, beracun, benar-benar beracun. Siswa SMA itu benar, itu mata naga setan atau apa lagi? Mata naga setan. Dan itu yang dikatakan Tuan Meng, siswa SMA. Ni Laosi menatap marah ke Liao Feijun karena hampir modar dibuatnya. Suisi tersenyum senang. Terlihat raut wajah puas dari Pak Tuaning. Lalu notifikasi sistem terus bermunculan dari semua orang yang hadir. Warga Elitening dia menerima bimbingan Anda dan memahami item baru. Pengetahuannya telah meningkatkan poin kontribusi bertambah 18. Oh wow. Ini sangat bagus. Aku seperti telah menemukan cara lain untuk mendapatkan poin kontribusi. Terlihat Liao Feijun ingin pergi. Meng Chao memanggilnya. Hei, tunggu. Sekarang, biarkan saya memberikan Anda beberapa kata. Melihat bahwa kamu adalah teman Ketuaning dan dia adalah kakek seniormu, itu takdir. Jadi aku harus menjadi kakekmu. Tapi karena kamu memanggilku senior, maka akan kuturunkan tingkatku. Akan aku ceritakan pada kamu tentang pemaneran. Pikir Meng Chao berkata, membimbing Liao Feijun, beberapa kata, siapa tahu apakah saya dapat mendapatkan poin kontribusi lebih banyak. Liao Feijun hanya memperlihatkan wajah kesalnya. Tak peduli seberapa hebat seorang pemanen, tak ada halnya baginya untuk mengakui bahwa dia tak tahu apapun tentang suatu barang. Seperti kali ini, kau berada di pusat pencarian tanpa mengetahui apapun. Jika aku tak ada di sini, Tuan Muda Ni akan modar karena alasan ini. Inilah cara seorang pemanen harus berbuat. Dan ini juga sikap yang harus Anda miliki sebagai seorang pribadi. Pikir Meng Chao berkata, mengapa Liao Feijun ini sangat tidak sensitif dan tetap tak ingin memberiku poin kontribusi? Apakah mungkin dia salah memahami niatku? Jangan salah paham, keponakanku yang baik. Aku tak berminat mempermalukanmu. Pikirkanlah hal itu. Mungkin hal itu akan mengubah hidupmu. Jika kau tetap sombong, suatu hari kau mungkin akan mati karena hal itu. Liao Feijun berkata, kau berani mengancamku.